Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat pemirsa pendukung saya dimanapun berada. Saat ini Anda masih bersama saya, Maryam Telur Alternatif. Saat ini saya akan menjawab salah satu komentar dari pasien saya, Mbak Tiur Mayani binti Maredan, beberapa minggu yang lalu. Beliau minta dikasih contoh bagaimana caranya mencegah kelumpuhan, artinya gerakan untuk mencegah stroke atau lumpuh. Ini luar biasa pemirsa, pertanyaan dari Mbak Tiur Mayani yang sangat dalam ya. Jadi sebelum saya memberi contoh gerakan yang bisa menghindari kelumpuhan ataupun stroke, bahkan kadang cedera atau keseliu, saya akan berbagi sedikit pengalaman buat pemirsa maupun pendukung saya dimanapun berada. Jadi kelumpuhan, penyakit serius yang lain misalnya seperti darah manis, kencing manis ya, salah satunya kegemukan atau asam urat, itu bisa juga bisa orang bisa lumpuh karena ada faktor otot saraf yang kejepit, biasanya yang kayak kolesterol yang berlebihan, kemudian lemak yang berlebihan, ada otot saraf kejepit yang biasanya juga bisa menyebabkan kelumpuhan. Akan tetapi saya sebagai salah satu orang yang pemegang alternatif atau pengobatan ya, yang tepatnya pengobatan alternatif, itu artinya bukan karena semata-mata dari gerakan yang mau saya tayangkan nanti terus tidak bisa lumpuh atau tidak bisa stroke, bukan begitu, tetapi berdaya upaya untuk menjaga fisik dan kesehatan, fungsinya untuk menormalkan fungsi otot saraf, fungsi sendi, kekuatan fisik dan tenaga yang insya Allah mudah-mudahan bisa menghindari. Pada dasarnya setiap orang itu bisa sakit atau lumpuh, tapi insya Allah kita tidak ya, jangan sampai terjadi ke kita berdoa ke Yang Kuasa agar kita selalu dikasih kekuatan sehat. Nah, sebelum itu saya sebagai orang alternatif kadang juga bertanya-tanya orang, saya juga manusia biasa, orang kadang bertanya, kok Mbak Maryam itu orang alternatif bisa sakit gitu kan. Jadi sakit di sini bisa terjadi ke setiap orang, walaupun dokter sekalipun, istilahnya tabib ataupun pemegang ataupun orang-orang yang ahli alternatif, karena hukumnya sakit itu dari Yang Kuasa. Tetapi kita bisa coba untuk mengatur pola hidup kita, misalnya dengan pola kerja yang tidak berlebihan, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, ataupun tidak terlalu memikir beban terlalu berat. Karena pada dasarnya pengalaman saya untuk menangani pasien stroke ini itu banyak sekali yang saya temukan faktor utamanya tekanan. Jadi saya berharap kepada seluruh pemirsa, pendukung saya dimanapun berada, agar untuk berpikir jangan terlalu kencang, jangan terlalu stres, biar tidak menimbulkan suatu penyakit yang lain. Oke, begitu saja. Saya akan teruskan contoh gerakan untuk menghindari stroke maupun penyakit yang lain, karena pada dasarnya kalau peredaran darah kita normal, persendian kita normal, otot saraf kita normal, insya Allah seluruh organ tubuh pun normal, dibarengi dengan ikhtiar. Pemanasan yang pertama, jangan lupa berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing. Bismillah. Pertama yang kita lakukan adalah pemanasan buat Mbak Tiur dan pemirsa dimanapun berada. Sebaiknya kita berolahraga seperti ini
tidaklah harus menentukan jam, tetapi di mana kita sela, di mana kita ada kesempatan, di mana kesempatan itu malam lakukan beberapa menit ataupun ya 20 menit misalnya. Kalau misalnya sempatnya siang, lakukan siang, sempatnya pagi, lakukan pagi. Seperti ini pemirsa, gerakan ataupun olahraga yang untuk menghindari kelumpuhan. Mudah-mudahan penyakit yang lain pun tidak tiba. Lakukan pemanasan beberapa menit agar badan kita tidak kaget ya, untuk melakukan gerakan yang selanjutnya. Lakukan pemanasan ini beberapa menit. Yang kedua, rentangkan tangan, tetap santai dulu, rentangkan tangan lurus begini. Setelah rentangkan tangan, rentangkan tangan ke depan sambil pemanasan. Setelah ke depan, ke atas, biar longgar dulu otot-otot syaratnya. Atur nafas, jangan lupa. Setelah itu kembalikan lagi, kembali ke pemanasan. Setelah ini kita coba dengan gerakan tangan seperti ini pemirsa. Kasih tenaga, buka dadanya, jangan lupa kasih tenaga. Tangannya diluruskan agar fungsi otot di ketiak itu berfungsi normal ya, berfungsi normal, karena kelumpuhan banyak terjadi ketika ini banyak penggumpalan. Kalau otot saraf di sini normal, mudah-mudahan tidak adanya penggumpalan atau membeku. Seperti ini pemirsa, kembali ke pemanasan. Setelah seperti ini pemanasan sudah kembali siap kondisi fisik kita. Kembali ke tangan kita pegang di atas seperti ini, kemudian tarik 1, 2, 3, kembalikan 1, 2, 3, kembalikan lagi 1, 2, 3, kembalikan lagi 1, 2, 3, kembali ke pemanasan pemirsa. Atur nafas agar peredaran darah ke jantung, ginjal dan paru-paru, peredaran darah ke seluruh tubuh bisa normal. Setelah itu rentan di pinggang maupun di dengkul pemirsa. Di dengkul ini atau di lutut ini kalau ada orang lumpuh pemirsa, banyak penyumbatan di sini, maka lakukan sambil agak jongkok begini tapi putar seperti ini pemirsa. Luar biasa ini rasanya di badan, panas. Lakukan semampu kita, jangan dipaksa, lakukan beberapa menit saja. Kalau terasa udah panas di dengkul, panas di pinggang, dikembalikan ke pemanasan lagi seperti ini pemirsa. Luar biasa. Setelah kondisi nafas kita sudah teratur kembali, kembalikan ke pemanasan tadi, kita kembalikan ke lutut. Yang tadi
ke kiri, kemudian pemirsa agak jongkok, putar ke kanan, yang diputar lututnya. Jadi ini untuk menghindari cedera apabila kita misalnya jatuh dari naik motor, sepeda, ataupun jatuh di kamar mandi. Insya Allah ya, karena peredaran darah dan fungsi sendi yang normal, seluruh normal. Pemirsa, kembali ke pemanasan. Setelah siap kembali atur nafas, kita akan gerakkan pinggul. Pinggul ini juga banyak penyumbatan seseorang yang lumpuh. Untuk menghindari pembekuan di daerah pinggul, maka lakukan gerakan seperti ini. Biasa pertama dari tayangan saya yang lalu pun ada gerakan seperti ini. Semampunya, kalau masih latihan belum mampu kaki ini untuk separuh, lakukan semampunya, jangan dipaksa. Karena di sini fungsi otot saraf pinggang, kemudian lutut dan betis akan sangat terasa sekali. Bahkan fungsi peredaran di jantung kita akan terasa, rasa peredaran darahnya panas ya. Kembali ke pemanasan. Setelah di pemanasan seperti ini, kemudian terasa nafas kita sudah bisa diatur kembali, sudah nyaman dan normal, kita balik ke kiri. Bisa tetap seperti ini. Kembali seperti ini pemirsa. Atur nafas seperti ini pemirsa. Ini saya sudah berkeringat luar biasa. Semampunya, ingat ini otot sendi dan sarafnya, persendiannya biar berfungsi normal, kuat fisik dan tenaga. Atas kemampuan, kembali ke pemanasan. Nah itu kembali, kita tutup, fungsikan lutut seperti ini. Bisa biar lutut ini berfungsi. Otot sarafnya pinggang di bagian kaki. Apabila sudah terasa panas, kembali ke pemanasan. Seperti itu pemirsa. Setelah kembali ke pemanasan, jangan lupa kepala digerakkan pelan-pelan seperti ini, kanan dan ke kiri. Awalnya jangan dikasih tenaga, kembali ke pemanasan dulu. Setelah nafas kita sudah merasa longgar kembali, kita kembali ke saraf kepala, karena saraf kepala ini sangat penting biar tidak sering sakit kepala ringan. Kembali, kasih tenaga pemirsa seperti ini. Jadi yang awalnya tidak dikasih tenaga, yang kedua mulai kasih tenaga. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kembali ke pemanasan pemirsa. Setelah nafas kita sudah mulai membaik, mulai bisa diatur lagi. Kepala kita tundukkan, kemudian lurus ke belakang, tundukkan, lurus ke belakang, tundukkan, lurus ke belakang. Seperti itu pemirsa. Lakukan gerakan ini kalau bisa minimal 3 hari sekali agar tetap kondisi fisiknya terjaga. Seperti itu pemirsa. Ada satu yang biasa harus dilakukan untuk mau tidur, seperti ini pemirsa. Bisa kita tidur kemudian terlentang, maaf pemirsa. Nah, seperti ini, tangan dibuka seperti ini, lebar-lebar tangannya rata seperti kapal terbang itu. Kemudian kaki ini diangkat rata seperti ini. Biarkan, kasih waktu beberapa menit ini untuk menormalkan fungsi otot saraf dari kaki sampai ke saraf kepala. Terlebih di otot saraf perut, apabila ada seseorang yang susah buang air besar, air kecil, ataupun susah kentut, kalau mau tidur lakukan seperti ini paling nggak 2 kali. Setelah beberapa menit lepas, nurunkannya juga bareng, kakinya harus bersama. Atur napas dulu. Setelah fungsi peredaran darahnya longgar, mampu lagi, baru ditarik kakinya berbarengan lagi, dinaikkan ke atas. Ini juga bisa menormalkan fungsi otot di pinggang. Kelelahan bekerja ataupun kelelahan beraktivitas di pinggang biasanya nyeri, panas, pegel. Kalau mau tidur, pemirsa coba gerakan seperti ini. Apabila ada perubahan, ada rasa nyaman, lakukan nyaris hampir setiap mau tidur. Seperti ini pemirsa. Kembali ke pemanasan penghabisan ya, mengatur nafas. Sudah terbedah luar biasa ya, bisa basah ke seluruh tubuh. Nah, setelah ini kita diamkan dulu, ambil nafas pemirsa, santai dulu, kita buka lebar-lebar tangan kita. Setelah nafas keluarkan dulu. Setelah itu kita kedepankan dulu sambil mengatur nafas masuk dan keluarkan seperti ini pemirsa. Tundukkan ke bawah sampai pol, bahkan tangan kita menyentuh lantai pemirsa, sambil atur nafas. Atur nafas agar peredaran darah di seluruh tubuh maupun jantung kembali berfungsi normal dan tidak ada kendala. Kembali pemirsa. Pemirsa, lakukan gerakan ini minimal, kalau tidak bisa tiap hari, minimal seminggu 3 kali. Anda bisa coba gerakan ini
kemudian rasakan rasa di badan, pasti enteng, pasti nyaman, insya Allah sehat. Begitu saja, mudah-mudahan manfaat buat seluruh pemirsa dimanapun berada. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, pergerakan yang saya tayangkan tadi akan saya kasih beberapa keterangan di gerakan-gerakan yang di berikutnya ini. Jadi pemirsa, gerakan kepala yang seperti ini kembali, yang awalnya tidak dikasih tenaga, lentur-lentur ke depan dan ke belakang, setelah tidak ada tenaga maka difungsikan dengan ada tenaga, seperti ini dengan ada tenaga. Kemudian diputar. Itu tujuannya agar fungsi otot saraf baik di rahang, saraf pengingat kanan kiri, dan fungsi rongga ini berfungsi normal, termasuk saraf kepala. Kemudian tangan ini dibuka, kemudian diluruskan seperti tayangan yang tadi. Ini akan menghindari penggumpalan di daerah-daerah cingklok ataupun persendian tangan ini. Karena orang yang lumpuh karena stroke ataupun karena kencing manis, drop karena tensi rendah pun, penggumpalan banyak di otot-otot saraf di persendian-persendian ini, termasuk di perut, kaki, dengan naikkan ke atas sebelum tidur seperti tayangan yang saya tayangkan, itu akan menormalkan fungsi jantung, fungsi otot saraf seluruh organ tubuh dan peredaran darahnya, termasuk ginjal paru-parunya, termasuk saraf perut. Jadi apabila orang agak susah membuang angin atau kentut, itu bisa kaki dinaikkan, diborahi minyak penghangat agar ada terapi hangat, digerakkan ke kanan ke kiri, kemudian naikkan kaki ke atas seperti tayangan saya. Insya Allah orang itu bisa kentut, akhirnya mereda perut yang kurang nyaman. Termasuk lutut itu untuk orang yang stroke ataupun kelumpuhan, ini berat sekali, termasuk pinggang dan seluruh persendian itu akan mengikat, seolah-olah menggumpal, susah untuk dipisah. Itu selama pengalaman saya menangani orang sakit dari tahun 2005 hingga saat ini. Maaf pemirsa, ada satu yang harus saya sampaikan. Kalau bisa pemirsa, maaf sebelumnya, saraf kepala tadi yang biasanya kita cuma geleng kanan kiri gini, kemudian kasih tenaga begini, lakukan. Kemudian jangan dicoba untuk ini yang biasa terjadi ke pasien saya yang seperti ini, dipaksa, akan bunyi dipaksa. Takutnya di saat dipaksa ada otot saraf nyelip di bagian pengingat ataupun saraf leher yang akhirnya bisa cedera. Begitu saja, semoga bermanfaat. Pemirsa, kelumpuhan itu bisa terjadi, yang faktor utama yang sering saya temukan itu dari pasien saya selusuri, terutama dari tekanan pemikiran lahir maupun batin, di samping ada faktor kelelahan. Jadi fisik sudah lelah bekerja, kemudian ada tekanan lahir batin, misalnya ada masalah keluarga. Kadang yang sering saya temukan
terutama masalah keluarga, faktor anak misalnya. Kita mempunyai anak, kemudian anak kita ini sedikit membandel, kita arahkan kemudian dengan orang tua melawan, akhirnya orang tua ini merasa kecewa, kekecewaan yang terlalu dalam, dipikir yang terlalu dalam, yang akhirnya menjadi suatu penyakit, yang akhirnya orang tua ini bisa timbul penyakit yang stroke tadi. Akhirnya orang tua memikirkan anak yang dipikir terlalu, akhirnya bisa drop, bisa terjadi kelumpuhan. Yang sering saya temukan lagi itu lebih banyak sekali faktor perselingkuhan. Jadi seorang istri tidak mampu untuk berbicara dengan seorang suami, kadang tidak ada keberanian, disimpan, yang akhirnya jadi tekanan. Kalau toh berani, akhirnya cuma adu argumentasi, ribut, tidak nyaman dalam kesehariannya dalam rumah tangga, yang akhirnya tekanan, depresi, stres, bisa juga penyebab kelumpuhan. Jadi di samping kita menjaga fisik dengan olahraga, dengan menjaga kondisi fisik, makanan yang sehat, tapi yang lebih utama juga di pemikiran. Kesampingkan suatu masalah yang berat, kembalikan ke yang kuasa, selalu dekat dengan yang kuasa, agar selalu terjaga kekuatan fisik kita, kekuatan iman kita. Insya Allah selamat dari segala penyakit. Itu harapannya. Begitu saja, semoga ada manfaat buat pemirsa, dan terutama yang bertanya, Mbak Tiur, semoga ada manfaatnya. Begitu saja, jangan lupa tetap dukung saya, Maryam Telur Alternatif, dengan cara subscribe, tonton, like, komen. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.